Indonesia, Salom Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kau percaya engkau diselamatkan, dan semoga engkau diberikan kekuatan untuk memilih yang terbaik dalam hidupmu, dan Tuhan senantiasa memberkati. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dengan hati yang percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji Tuhan, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menolong kita. Dan ketika kita mau beristirahat, jangan lupa untuk terus bersekutu dengan Tuhan, berdoa sebelum kita tidur. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, rilekskan hati kita dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ini sesuatu yang sangat mengerikan, ya. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan, hidup dalam kenajisan, hidup menggantikan cara-cara yang tidak wajar, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, dan macam-macam hal kejahatan yang kalau kita baca di satu pasal ini. Tapi saya mau bercerita soal di dalamnya, soal bagaimana kebenaran itu harus ada dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, atau alitianya Allah itu ada dalam hidup kita, kebenaran itu, kita tahu bahwa kebenaran itu berbicara soal doktrin Kristen, ya, doktrin orang-orang percaya. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan Christian doctrine, di mana ajaran iman Kristen, ya, itu dari bagaimana Injil kebenaran itu dinyatakan kepada manusia, bahwa ketika kita berbicara soal kebenaran, orang yang hidup dalam kebenaran, maka mereka harus memegang kebenaran Injil itu dalam hidup mereka. Jadi itu yang pertama, hidup dalam kebenaran Injil, karena kita sebagai orang-orang yang mengikuti ajaran iman Kristen kita. Jadi kalau orang hidup dalam kebenaran Injil, maka saya yakin dan percaya orang-orang yang hidup benar itu akan terlepas dari segala yang tercantum dalam Roma 1 ini. Dosa-dosa yang menajiskan. Mereka tidak lagi mementingkan Allah, mereka tidak lagi hidup dalam memuliakan Allah, tapi mereka justru hidup di dalam keinginan dan hawa nafsu mereka. Kalau kita baca ayat 24, dan Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Wow, mengerikan. Dan itulah sebabnya Paulus mengajar kepada jemaat di Roma supaya tidak mengikuti cara-cara hidup yang seperti itu. Cara-cara hidup orang pagan itu tidak perlu diikuti. Tapi Injil yang memerdekakan kita, Injil yang membuat kita hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, kebenaran Kristus itu melekat dalam kehidupan kita. Yang kedua, kebenaran, kalau hidup dalam kebenaran, hidup juga dalam karakter yang baik, ya. Jadi hidup dalam kebenaran, ya, hidup dalam ajaran-ajaran
firman Allah atau hidup ajaran Kristen, ajaran Injil itu, dan hidup dalam karakter yang baik, yaitu ketulusan hati, kejujuran, keikhlasan, dan juga kasih. Jadi seperti buah-buah roh itu penting kita miliki. Itu karakter ilahi yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, yang harus kita miliki: kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. 9 buah roh itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kesabaran, long suffering itu. Dan ketika karakter Allah ada dalam kehidupan kita, hidup dalam karakter yang baik, saya yakin dan percaya kita akan melalui tingkah laku atau pola kehidupan kita akan senantiasa berperilaku yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Karena kalau kita bayangkan Indonesia ini penuh dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang punya karakter yang baik, saya yakin dan percaya negara ini akan maju. Tetapi karena adanya banyaknya para koruptor menyalahgunakan wewenang mereka, ya, dari tingkat bawah sampai ke atas, itu udah sangat memprihatinkan. Dan kalau kita lihat itu rilis bagaimana kepolisian, belum lagi yang lain-lain. Mengapa bisa terjadi? Karena karakter. Padahal mereka adalah putra-putra terbaik yang telah diangkat oleh negara ini. Tapi ketika mereka berkuasa, ketika mereka mempunyai posisi dan kedudukan, mempunyai jabatan, mereka menyalahgunakan. Memang tidak semua. Tapi kalau kita menjadi nomor 1 untuk Asia Tenggara, itu kan mengerikan. Nomor 18 dunia. Itu menurut yang saya dengar dari YouTube. Mengerikan. Coba semua orang jujur. Orang-orang yang di marketplace, orang-orang jujur. Kepala-kepala sekolah jujur. Tidak menyalahgunakan dana bos. Ya. Kadang setiap peluang yang ada, kadang-kala digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Bukan karena mereka tidak cerdas, mereka pintar, mereka hebat. Tapi yang mau saya katakan, karakter tidak hebat. Makanya seorang presiden berkata, kalau engkau mau tahu sifat seseorang, berikan dia jabatan. Nah, ketika mereka diberikan jabatan, posisi, banyak kali orang menyalahgunakan posisi mereka. Tapi saya mau katakan, kita sebagai orang-orang percaya, jangan pernah menyalahgunakan posisi kita, jabatan kita, kekuasaan yang negara berikan kepada kita. Jangan pernah. Yang ketiga, kata firman Allah, hidup dalam kebenaran Allah. Jadi itu, kalau kita hidup dalam kebenaran, dan kebenaran Allah adalah yang harus kita pegang. Ada banyak kebenaran-kebenaran kata orang. Saya dengar begitu. Tapi saya mau katakan kepada kita, kebenaran dari Allah yang kita kenal dalam nama Yesus, Allah Israel, Ishak dan Yakub itu, itulah Allah yang membawa kebenaran yang hakiki. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus mengikuti ajaran. Kita harus mengikuti arahan firman Allah itu. Kita harus melakukan apa yang dikehendaki dalam ketaatan kepada Dia.
dalam ketaatan kita kepada kebenaran. Ingatlah, ketika engkau taat dalam kebenaran, kita taat dalam kebenaran, enggak akan merugikan, tidak akan mengorbankan engkau. Saya melihat, ya, ketika orang-orang yang tersandung, ya, masalah-masalah kehidupan yang tidak benar, itu membawa efek kepada generasinya. Mungkin tidak hari ini. Satu contoh, misalnya saya sebagai pejabat lalu punya anak masih kecil, ya tentu dia nggak bisa berbuat jahat pada masih kecil. Kita enjoy saja mungkin menikmati. Tapi darah yang kita suntikkan kepadanya, darah yang tidak benar, darah iblis, darah roh jahat, roh setan yang kita masukkan. Kenapa? Kita melakukan perbuatan-perbuatan setan. Sehingga ketika dia besar, itu dia akan meronta. Dan tidak jarang kita melihat bagaimana perbuatan ketika mereka dewasa melakukan ini dan itu, mempermalukan, dan seolah-olah mereka tidak punya rasa salah. Kenapa? Memang darah itu yang sudah disuntikkan bertahun-tahun melalui asupan yang enak, daging, sayur, telur, apa dan lain sebagainya. Tidak salah menikmati daging, sayur dan sebagainya, tapi cari dengan halal, cukupkan dengan gajimu. Jangan salah gunakan. Ada banyak kali orang menyalahgunakan. Tapi hidup dalam kebenaran, hidup dalam aletianya Allah, kita akan menghindari segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, yang melukai hati Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Roma pada waktu itu, pada masa Paulus hidup. Dan itu disuratkannya, dan kemudian itu menjadi peringatan bagi kita supaya tidak mengulang. Sejarah dibuat supaya jangan terjadi pengulangan, supaya kita belajar dari perbuatan-perbuatan mereka untuk kita tidak berbuat di masa kini, sehingga kita terhindar dari segala jerat maut. Ingat, kebenaran akan senantiasa berhadapan dengan maut, jerat maut. Tapi kebenaran akan membebaskan orang dari jerat maut kalau mereka meresponi kebenaran itu dan memasukkan kebenaran itu di dalam hatinya dengan cara menerima Yesus yang adalah kebenaran. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan, kata firman Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Dan bagi mereka yang sakit, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh biru-biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami masa-masa sulit, keadaan yang begitu luar biasa. Tuhan, kami berdoa kepadamu sehingga gerakan pemerintah untuk mengadakan lapangan atau beras murah atau pasar murah dan lain sebagainya, sehingga Tuhan Bapa di surga dapat menolong masyarakat yang hari-hari ini dalam keadaan susah, dan di antaranya ada banyak anak-anak Tuhan juga. Tuhan menyelesaikan permasalahan mereka dan menolong mereka dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Kiranya malam ini kita tidur, sebelum tidur bacalah firman Allah dan renungkan firman Allah, supaya Tuhan membuat kita berhasil dalam hidup ini dan kita menikmati dipsinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sehingga besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan memuliakan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.